إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وزد على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya. Salawat dan salam juga mari kita rajin-rajin bersalawat dan bersalam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan mulia. Bahkan sebelum datang ajaran Islam, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan malakbiri. Qa'ada yaq'udu artinya duduk, acidong. Apa artinya Dzulqa'dah yang memiliki bulan yang ada duduknya? Kenapa demikian? Nasabah orang Arab kejaman dirahmati oleh Allah SWT, apabila tiba mi bulan haram, kan bulan haram ada 4. 3 datang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab berpisah. Bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, baru Rajab. Apabila tiba mi bulan haram, orang Arab berdiam mi di rumahnya. Enggam mi pergi bertempur, memerangi kabilah yang lain. Makanya dikatakan Dzulqa'dah, bulan yang ada duduknya. Mereka juga orang Arab pada bulan Dzulqa'dah duduk di rumahnya na persiapkan bekalnya untuk melaksanakan ibadah haji. Kan Arab pun sebelum datang syariatnya Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang Arab juga memuliakan Ka'bah. Mereka berhaji juga. Dari mana mereka tahu ada syariat haji padahal belum datang pi ajarannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya karena mereka mewarisi ibadah haji tersebut dari nenek moyang mereka sampai ujungnya kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail yang mengangkat Ka'bah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu, dan ketika Nabiullah Ibrahim begitu juga Ismail mengangkat dasarnya Ka'bah. Jadi haji pun juga kan Nabi Ibrahim yang disuruh. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, dan serukanlah kepada manusia wahai Nabi Ibrahim untuk berhaji supaya mereka datang kepadamu secara berbondong-bondong. Dan ini Nabiullah Ibrahim menyerukannya di tanah Mekah. Oleh karena itu penduduk Mekah
secara turun-temurun nawarisi yang dikatakan ibadah haji. Namun terjadi perubahan. Contohnya, sebelum datang ajaran agama Islam, terkadang mereka telanjangi tawaf. Jangan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bulan Dzulqa'dah dikatakan Dzulqa'dah bukan cuma karena orang Arab, jangan dirahmati Allah, ketika sebelum datang ajaran agama Islam, duduk di rumahnya dan berhenti melakukan pertempuran, penghormatan terhadap bulan itu. Mereka juga duduk di rumahnya dan persiapkan bekalnya bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Datang ajaran agama Islam. Ketika datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata agama Islam mengikrarkan pemuliaan terhadap bulan haram itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu adalah 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 bulan dalam setahun. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam napakasihnya kina jelaskan mana 4 bulan haram itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bulan haram itu adalah itu tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Jangan dirahmati Allah. Itulah dia Allah Ta'ala mengatakan minha arba', di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Artinya bulan dimuliakan. Bukan haram sesuai dengan biasa di benaknya orang Indonesia. Punda nikahna haram ya. Kurang bajiki. Karasaki. Tidak seperti itu. Dikatakan ini haram, jangan dirahmati Ta'ala. Dalam ajaran Islam, terkadang sesuatu diharamkan pada tempat tersebut sebagai pemuliaan pada tempat itu, hal-hal yang boleh dilakukan pada tempat lain. Contohnya tanah Mekah dikatakan sebagai tanah haram. Apa nasabah? Maka tanamannya tidak boleh dicabut, tidak boleh dipetik, jangan dirahmati Ta'ala. Padahal perbuatan ini boleh dilakukan di tempat lain. Jadi diharamkan sebagaimana sebagai bentuk pemuliaan terhadap tempat tersebut. Diharamkan beberapa hal yang boleh pada tempat lain sebagai pemuliaan bagi tempat tersebut. Begitu juga waktu bulan Ramadan contohnya. Diharamkan bagi kita untuk makan dan minum di siang hari, padahal di hari-hari selain Ramadan boleh untuk makan dan minum. Bukan nasabah kerasa, akan tetapi sebagai bentuk pemuliaan. Jadi 4 bulan haram ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebelumnya orang Arab pun memuliakan bulan ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram ini. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada kita, di 4 bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Yang dikatakan menzalimi diri adalah berbuat dosa. Segala bentuk perbuatan dosa itu dikatakan zalim. Contohnya Allah Ta'ala mengatakan beberapa ayat, "Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Siapa yang melakukan perbuatan itu, perbuatan dosa itu, faqad dzalama nafsah, berarti dia telah menzalimi dirinya. Pesannya karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan haram ini termasuk Dzulqa'dah adalah jangan dizalimi diri kita. Maksudnya janganlah berbuat dosa. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibu li nafsi. Ina-ina yang melaksanakan dosa berarti dia itu membuat dosa untuk dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, segala jenis dosa, walaupun dosa itu pada dasarnya haram, akan tetapi bila dilakukan di tempat yang mulia, kan beda dosanya. Contohnya, seseorang berjudi atau minum minuman keras, ini dosa ini. Namun apabila melakukan itu dalam masjid, jelas dosanya tidak sama ini. Karena pemuliaan terhadap tempat mulia juga tidak ada. Sama dengan hal ini. Berdosa di selain bulan haram, itu adalah dosa. Namun apabila digaukannya di bulan haramnya, dosanya melebihi. Qatadah radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, sebagaimana dikutip oleh Imamul Baghawi, beliau mengatakan, "Al-amalus salihu fi sya'fil ashhuril hurum
amalan saleh yang dilakukan di bulan haram a'zamu ajran, pahalanya lebih luar biasa. Betul salat sama ji, betul salat sama-sama ji salat di bulan haram dan di luar bulan haram. Namun apabila dilakukannya di bulan haram, pahalanya lebih tinggi. Ya Ta'ala. Lalu kata ada mengatakan, وَالذَّنْبُ فِي الْأَشْهُرِ الْهُرُمِ أَعْظَمُ وِزْرًا. Namun berdosa juga di bulan haram lebih besar dosanya. Karena bukan cuma dosa karena melakukan dosa, tapi juga dosa tidak memuliakan waktu yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikad dinul qayyim." Memuliakan bulan haram, kata Allah taala, "Dzalikad dinul qayyim." Itu adalah agama yang lurus. Itu adalah agama yang benar. Jamaah Jumat yang dirahmati taala. Oleh karena itu, bulan Dzulqa'dah tania bulan karrasa, ya taala. Bukan bulan yang apabila ada jamaah-jamaah dilakukan gagal. Tidak. Dalam agama Islam bulan Dzulqa'dah bulan yang mulia. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW tidak 4 kali umrah. 4 kali baginda Rasulullah SAW melaksanakan umrah. Dan keempat-empatnya beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Nabi 4 kali umrah, yaitu pada umrah Hudaybiyah. Kemudian tahun selanjutnya yang diistilahkan dengan Umratul Qada. Kemudian pada penaklukan kota Mekah dan ketika haji wada'nya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali umrah tidak melakukan umrah ya kecuali di bulan Dzulqa'dah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Anas mengatakan, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umarin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumrah 4 kali umrah. Nah, Anas mengatakan, kulluhunna fi Dzulqa'dah. Seluruh umrahnya Nabi melakukannya di bulan Dzulqa'dah. Illa alladhi ma'a hajjatihi, kecuali umrah yang melaksanakan bersama dengan pelaksanaan ibadah hajinya. Itu bukan di bulan Dzulhijjah umrahnya, ketika tamattuki. Jadi umrah dulu baru setelah itu berihram. Jadi Nabi Muhammad sallallahu umrahnya beliau 4 kali umrah, Nabi melaksanakannya semuanya di bulan Dzulqa'dah. Sehingga ulama kita mengatakan, yang mana lebih malakbiri, mana yang lebih mulia, apakah berumrah di bulan Ramadan atau berumrah di bulan Dzulqa'dah? Sebahagian mengatakan di bulan Dzulqa'dah. Kenapa dalilnya? Dalilnya ya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin napilih suatu waktu kecuali waktu tersebut waktu mulia. Dan Nabi tidak berumrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebahagian ulama mengatakan ya di bulan Ramadan lebih malakbiri umrah ya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan al-umratu fi Ramadan, orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan kahajjati ma'i, mendapatkan pahala seakan-akan berhaji bersamaku. Itu apabila berumrah di Ramadan. Semua hal-hal ini jemaah rahmati ta'ala menunjukkan kepada kita, angkana inja bulan Dzulqa'dah bukan bulan karrasa. Salah apabila dikatakan bulan Dzulqa'dah bulan karrasa. Bahkan itu bertentangan dengan agama. Bulan Dzulqa'dah bulan mulia di sisi Allah SWT. Bulan yang mulia di sisi Allah SWT. Dikatakan Dzulqa'dah seperti tadi, ya ta'ala. Allah SWT sendiri mengatakan itu salah satu bulan haram. Dan nalarang ki Allah SWT untuk berbuat dosa di bulan-bulan ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan ini, yaitu 4 bulan haram dimulai daripada Dzulqa'dah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan ini jamaah yang dirahmati oleh Ta'ala, bagusnya umat Islam untuk banyak-banyak berbuat kebajikan di bulan ini. Karena ini waktu adalah salah satu waktu malakbiri. Rizasena karing Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakimi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahul hamdul hasan wassana'ul jamil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-Mustafa
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما من عيد ولا جمعة إلا وفيه مساعة إجابة، وإني داع إلى الله فأمنوا عسى أن تكون هذه هي الساعة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما نسألك يا قوي يا عزيز يا جبار أن تنصر لنا إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة بفلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر لنا إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة بفلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر لنا إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة بفلسطين يا رب العالمين. وانصر لنا إخواننا المرابطين في باكستان يا رب العالمين. وانصر لنا إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا وأساتذتنا ومن له حق علينا يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا تكفروه وأقيموا الصلاة.